Ya, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Teman-teman, apa kabarnya nih? Semoga semuanya selalu disehatkan ya. Sekarang Om lagi di pusat kota, pusat tengah kota Bandung. Eh, Minggu-minggu gini emang ya lumayan sering lah jalan-jalan ke sini. Oh iya, kemarin ada yang nanyain kan waktu tempuh perumahan Bumi Citra Indah dari kota Bandung. Nah, sekarang Om coba real time ya. Kita nggak usah edit-edit sambil ngoceh-ngoceh seputar perumahan subsidi. Sambil Om jawab-jawabin pertanyaan-pertanyaan yang mungkin kurang rinci yang kemarin di komen-komen di channel Om. Ini kita dari Jalan Braga. Nanti kita mulainya dari Asia Afrika aja deh. Kilometer 0 Kota Bandung ya. Ini sekitar jam 10.15. Kita mulai 5 menitan lagi lah. Oh iya, Om juga meminta maaf kemarin 3 mingguan lah nggak bisa upload. Susah mau keluar rumah soalnya hujan terus. Weekday kan kerja, weekend hujan. Aduh, maka repot banget. Biasanya minggu gini rame, cuman karena masih pandemi jadi agak sepi. But well ya, yang penting masih bisa nikmatin lah buat hirup udara segar keluar rumah. Eh, Teman-teman, kalau ada yang tahu informasi tentang video yang Om review, boleh lengkapin di komen-komen, bagi-bagi informasi juga biar semua pada tahu, ya nggak? Nah, karena udah lumayan lah, waktunya udah lumayan, kita gas aja lah. Oh iya, teman-teman, ada yang kemarin udah
akad. Jangan lupa sharing-sharing juga. Di video sekarang mungkin videonya nggak akan terlalu jernih suaranya, bakal agak noise soalnya prosesnya mesti 2 kali edit ini. Kilometer 0 tuh di depan gedung Departemen Pekerjaan Umum kalau nggak salah. Ini kita satu blok tinggal belok ambil kanan. Satu blok ambil kanan. Nah, di situ kita mulai hitung waktu tempuh. Sini nih kalau nggak salah sebelah Grand Prix Ranger Hotel. Tuh lihat cuy, mobilnya cuy, boleh juga cuy. Nah, kita mulai ya. Kita perjalanan santai, nggak ngebut-ngebut, sekitar 30 sampai 40 km aja per jam. Nah, di sini nih titik kilometer 0 Kota Bandung. Oh iya, kenapa Om bikin video real time apa? Jarak tempuh sama waktu tempuh dari Kota Bandung, karena masih banyak persepsi orang-orang yang rumah subsidi itu jauh-jauh ke pinggir melosok. Nah, yang jadi pertanyaan gini, teman-teman itu punya uang nggak buat beli rumah yang posisinya strategis di tengah kota dekat perkantoran? Kan semua kembali ke menyesuaikan ke budget, ke kemampuan kita. Sekarang kalau misalkan mau dipaksa-paksa pun, mau dipaksa-paksa ngumpulin, please harga tanah tuh tiap tahun naik, uang juga inflasi. Mau sampai kapan coba ngumpulin? Kalau masih idealis buat kekeh tetap pengennya di Kota Madia, mau sampai kapan?
maaf ya, sedangkan dominan mata pencaharian penghasilan kita orang-orang Indonesia itu berburu. Lebih dari 70% kita jadi buruh. Sedangkan buruh besaran upahnya sudah ditentukan oleh pemerintah, dan jumlahnya pun hanya mengikuti kebutuhan pokok untuk pangan, dan kebutuhan itu nggak dihitungin untuk tempat tinggal. Maka tujuan pemerintah bikin perumahan subsidi itu ke situ arahnya. Kita kenapa nggak memanfaatkan fasilitas itu dari pemerintah? Dari subsidi itu yang kalian dapat 3 poin. Satu, asuransi gratis ya. Asuransi apa? Kebakaran, bencana alam yang terjadi sama rumah yang kamu ambil nanti. 2, bunga banknya itu flat. Sekitaran berapa ya? 3% gitu kalau nggak salah. Lupa. Yang ketiga, ada uang subsidi sebesar 4 juta dari pemerintah. Itu yang 2020 ke belakang, tapi ya saya dengar yang 2021 katanya uang itu sedang dikaji ulang. Walaupun pastinya tetap dapat atau enggak juga nggak tahu. Soalnya sumber itu dapat sendiri dari teman-teman yang kerja di BTN ya, yang mitra-mitra yang di BTN lah. Nah, buat yang udah ambil rumah subsidi di bawah 2021, 2020 ke belakang kemarin, kalian masih beruntung dapat uang cashback yang 4 juta itu. Soalnya yang sekarang masih lagi sedang dikaji ulang. Duh, banjir wae euy di dieu mah mun hujan rujit. Nah, ini kita dari jalan Asia Afrika itu tinggal lurus terus lempeng, lurus terus sampai jalan Sudirman. Ini udah masuk jalan Sudirman sih. Sudirman itu panjang sampai batas kota Cimahi, nanti sambung lagi jalan Ciberem. Tapi jalannya masih satu lurusan aja. Nah, oke, balik lagi ke ngobrol-ngobrol soal perumahan subsidi. Nah, sampai sekarang Om masih heran, bukan dari orang lain ya, atau netizen subscriber Om, bukan, ini dari intern, dari kawan-kawan Om sendiri aja masih pada bilang gini, ambil rumah subsidi jauh, kualitas juga ya namanya borongan subsidi ya, budgetnya ditekan untuk itu. Oke euy. Oke, kita jadiin pengalaman Om sendiri buat Om share di sini ya. Om ambil rumah tahun 2018, DP-nya itu 18 juta subsidi. DP-nya itu 18 juta subsidi. Wah, beak euy, beak pada ngahina. Rumahnya jauh, seadanya bangunannya. Bahkan ada temen Om yang latah ikut
ikut ambil juga, tapi dia belum survei lokasi, dan akhirnya ketika dia ACC menyesal jauh. Akhirnya dia pembatalan, dipotong sampai 25% kalau nggak salah. Nah, feedbacknya apa setelah Om jalan 2 tahun ini ya nyicil ini ya, Om kasih tahu apa yang Om dapat dari semasa 2 tahun nyicil kemarin. Rumah itu Om udah keluar budget 18 juta untuk DP, angsuran 900.000, anggap kita bulatkan 1 juta aja. 2 tahun 24 juta ditambah DP 18 juta. Jadi kita main pembulatan aja lah ya. Jadi sekitar 24 tambah 18 42 juta. Om ngerombak rumah itu udah habis sekitar 25. Jadi 625 tambah 42 67 juta. Dan perlu teman-teman tahu, rumah itu sekarang udah ada yang berani over kredit 95 juta. Itu orangnya ngotot banget pengen over kredit rumah itu. Nah, di sini Om pengen ngelurusin bahwa nggak ada yang rugi kalau ambil rumah itu, mau posisi dimanapun, asal jangan yang aksesnya banjir lah. Kalau banjir harga sih tetap naik ya, pasti. Kalau namanya tanaman tetap pasti naik, fluktuatif. Cuman orang mikir-mikir mau beli juga, kalau misalkan akses jalannya banjir, kita juga harus milih-milih kalau tempat, kalau lokasi. Janganlah kalau yang banjir mah. Nah, nggak sampai di sini ya. Akhirnya Om share lagi ke teman-teman Om yang ambil rumah tapi nggak jadi. Om share pengalaman ini bahwa hey maneh teh rugi euy kamari dibatalkan. Padahal SP3K-nya udah keluar. Asli udah keluar SP3K-nya. Biaya pembiayaannya udah disetujui dan gak turun plafon, di ACC semua. Jadi sekali lagi ini bicara pengalaman pribadi ya, bukan mau ngedoktrin temen-temen supaya ngikutin jejak Om gitu, enggak. Filter aja menurut kalian ini omong kosong atau bukan sih. Nah, dan satu lagi, kalau mau ambil rumah usahakan posisinya di jalan utama, walaupun harganya jauh sedikit lebih mahal atau jauh lebih mahal, karena di jalan utama itu ya namanya arteri perumahan lah ya, aksesnya gampang dicari kalau misalkan ada orang-orang yang mau nyari alamat kita. Terus jalannya benar-benar dilalui banyak orang, ramai, yang namanya jalan utama. Dan tingkat kenaikan harga propertinya itu jauh dibanding dengan yang di dalam blok.
Nah ini udah nyampe Ciberem. Udah nyampe Ciberem nih teman-teman. Dari Ciberem sini kita nanti di depan ada jembatan layang, jangan naik ke atas, turun ke bawah. Kalau naik ke atas nanti ya endingnya sih nyampe juga ke situ, cuman lebih jauh gitu. Oh iya, kemarin ada yang nanya kan, Om kerjaan sehari-hari apa? Sehari-hari kerja di perusahaan susu, perusahaan susu terbesar. Sebagai apa ya? FA, Finance Administration. Sabtu Minggu ngevlog, nge-review ya, iseng-iseng aja lah. Terus apa namanya, nah ini nih, ini jalan layang, jembatan layang Cimindi. Ini dibikinnya sekitar 94 95 kalau nggak salah. 9 tahun 94 95. Nah, kita ambil kiri ke jalan Louis Gajah kalau dulu, tapi sekarang mah jadi Jalan Mahar Marta Negara. Tadi dia cuy, aduh, sekitar tahun 2013-14 lah, 7 tahun 8 tahun ke tukang, anjir di dia cuy, yang jualan sampai ke tengah jalan, macet. Nah belum ada terminal ini nih, masih pada ngebayang di pinggir jalan angkot pabelit yang jualan. Udah paling hoream kalau ngelewat ke sini teh. Tapi tahun segitu sih udah di Bandung. Om kuliah kan di luar, di Jakarta. Balik ke Bandung 2000 berapa ya? 2011 kok nggak salah. 2011 2012-an. Nah ya pasar Cimindi cuy. Nah di sini kalau hujan gede, airnya muntah, solokannya segede gitu, dari sana gede, nyampe sampai ke depan sono. Nah balik lagi ke perumahan subsidi ya. Kalau ngomongin kualitas, standar material bangunan subsidi variatif, tidak semuanya bagus. Ada yang bagus, ada yang jelek, ada yang sedang, tergantung harga dan pengembang. Terus penataan tata letak perumahannya pun ada yang askur. Asa kurang Oh iya, sama satu lagi,
Kalau mau pilih perumahan buat hunian, cari yang jalannya pakai paving block. Kenapa pakai paving block? Karena kalau rusak cuy, maintenance-nya gampang, repairingnya gampang. Lu recovery jalan rusak kalau dari paving, lu tinggal congkel 1 meter persegi, lu beli dengan ukuran yang sama, pasang lagi, udah beres, kelar. Beda halnya dengan aspal atau jalan cor-coran beton, blok-blokan cuy, mainnya perumahan halus ditambal ku semen, kan nggak lucu. Karena pada kenyataannya perumahan itu akan dilepas sama pengembang dan itu akan menjadi tanggung jawab sepenuhnya oleh warga, yaitu lo sendiri. Nah jadi ngebut kia tiris. Itu pertama. Yang keduanya dia lebih ramah lingkungan. Karena apa? Daya resap airnya baik, beda dengan cor-coran dan aspal. Dia mau air mau lari kemana, cuman ke solokan, efeknya apa? Air tanah di daerah lu sendiri nanti yang bakal kerepotan. Kalau lari ke solokan pasti larinya ke sungai besar bermuara kemana? Ke laut. Jadi bayangin, air segitu banyaknya gratis lu buang. Iya di bundaran Leuwi Gajah cuy, di Hareup. Macet nawa, aduh parah pisan euy. Ini ada air mancurnya, kalau malam ada warna-warni. Lagi dibikin satu jalur lagi buat yang belok dari Leuwi Gajah ke arah ke Baros. Jadi nanti kita nggak akan macet di sini. Macet najo, iya pembubaran pabrik. Matot jalan teh. Ini jalan Anjung lagi dibikin ini nih, kawasan pergudangan multiguna. Kalau masuk kelurahannya masih kelurahan utama Leuwi Gajah, cuman jalannya udah jalan Anjung. Kalau Nanjungnya sendiri itu udah di luar kota Cimahi. Daerah Nanjungnya sendiri itu masuk ke Kabupaten Bandung yang di Soreang itu. Kalau Kabupaten Bandung itu ada dua, yang satu Kabupaten Bandung yang ada di Soreang, yang satu Kabupaten Bandung Barat KBB. Itu di Ngamprah di sana. Jauh lah cuy, luas deh KBB mah. Luas ke hutan. Lembang langsung berbatasan jeung Subang. Sekarang arah kecilnya langsung berbatasan sama Sukabumi. Sukabumi Cianjur dulu deh. Cianjur
yang dari arah Cililin Gunung Halu bras langsung Cianjur. Itu jalan motong cuy. Kalau mau ke Cianjur Selatan, ke Banten. Cuman jalannya ya gitulah, kurang diperhatikan. Nah daerah ini rawan cuy, rawan cilaka motor. Nah, masih masuk kota Cimahi ya mah. Oh iya, iya perjalanan santainya, bukan perjalanan mau berangkat kerja, enggak. Ngebut picilakaun, santai weh. Mungkin sampai tengah kota kalau ngebut paling cuman 25 menitan lah. Kalau perjalanan santai gini mah 40 menit, 45 3/4 jam. Nah sekarang apa yang terjadi sama temen Om Nuk kemarin ikut booking masuk DP SP3K keluar malah pembatalan sendiri. Nah ini batas Cimahi, kesananya langsung Kabupaten Bandung tuh. Nah si eta ayeuna kaduhung bukan main. Kalau dilanjutin mungkin nasibnya sama kayak Om. Apa? Secara gitunya udah nyicil jalan nggak betah ya udahlah jual udah ada lebihnya pasti. Mau kaduhung nggak akan nyesel. Ini mau pengalaman pribadi sendiri dialami, bukan cerita kata orang cebatur. Pengalaman sendiri, tapi dah butuh tujuan hirup, endingnya naon, goals, 3 goals dalam hirup naon sih? 3 goals dalam hirup, punya rumah, mobil, motor, meureun Harley Davidson. Goals pertama kan udah dapat, goals kedua udah, tinggal goals katilu anjing. jual mobil ge moal kabeli jigana Harley Davidson mah nu paper wae, paper tahun tua itu di atas 250 juta cuy, karbu, mesin bongkek. Tapi emang khas sih, khas kemun tahun tua khas di kalangan pemotor mah, punya taste di soundnya bener-bener lah. Tah sampah goblok teh micenan di mana wae. Di sini agak banjir cuy kalau hujan deres, solokannya kecil, dari kesananya mengecil tapi surutnya cepat. Begitu hujan berhenti paling rentan waktu setengah sampai 1 jam, nggak nyampe kayaknya, langsung surut. Jadi cuman telat, perlu dibenahi lah. Nitip wali kota baru tah, solokan dipendei benerkeun. Di dia mah solusi cuy, jalan leutik, pasar rame,
Pasar juga pasar swadaya cuy di sini mah. Jadi bukan pasar pemerintah, swapasar. Pasar Marga Asih. Hiji-hijina di Nanjung. Nggak ada lagi pasar, mata rame di dia mah. Oh iya cuy, di video ini mah kita apa adanya dulu lah nya, ngobrolnya nggak begitu formal. Jadi bahasa-bahasana harus rada diperhatikan. Orang tua bisa nontonnya sama anak kecil, janganlah, jangan. Soalnya nggak akan diedit, nggak akan diedit. Punten pisan lah. Mobil baradag cuy, dari dulu ini mah di sini kayak gini. Nah, ngomongin ngoper rumah ya, balik lagi ke ngomongin ngoper rumah. Nah, seorang itu teh BTW ngontek sampai 4-5 kalian. Sampai dari awal pertama dia nawar 80 sampai 95, sampai dia bilang dia overall punya budget 110, tapi yang namanya oper rumah atau beli rumah itu pasti ada yang bakal dia rubah. Dia harus punya spare budget, makanya dia maksimal di 95. Udah untung, udah cuy, 30 juta 2 tahun udah punya 30 juta. Tapi yang namanya rumah sih emang jodoh-jodohan ya, dia memang bener naksir. Makanya berani segitu juga. Di beda kepala juga belum tentu berani. Mungkin jual modal juga dia belum tentu berani. Tapi asa nggak mungkin lah kalau kita jual modal nggak laku mah. Kenapa dari oper ya, itu balik lagi ke tadi 3 goals dalam hidup. 3 goals dalam hidup. Rumah itu harus punya, apapun dan bagaimanapun caranya. Sebetulnya kalau ngomongin punya rumah, Oma termasuk telat punya rumah. Kalau misalkan memang niat dan mau, begitu kita nginjak umur 21 tahun, kalau yang nggak kuliah ya 21 tahun itu udah bisa kredit rumah. Untuk yang single 21 tahun, tapi kalau di bawah 21 tahun itu harus udah nikah. Jadi umur 19 bisa pengajuan, tapi harus udah nikah. Untuk yang bujangan minimal 21 tahun. Si bapak teh naon sih? Lain maju. Termasuk telat. Karena dari awal itu 2014 Om beli mobil baru new kredit gitu. Nah itu ya salahnya di situ. Dari situ lari baru ke rumah, tapi mobil juga nggak sampai di situ.
Itu mobil pertama 2014. 2017 mobil kedua ganti, dijual ganti. 2015 nggak tahu, pokoknya ada yang 1 tahun ganti 2 kali aja mobil. And finally setelah berpikir-pikir, ngambil rumah susah cuy, susah. HTT hese rek mereanana gitu, masih kepikiran ke kendaraan. Tapi setelah dipikir-pikir lagi, yaitu tadi, makin tahun makin gak kebeli, susah. Makanya dipaksain dijual. Langsung dipakai buat DP, sisanya ngerombak. Terakhir pakai mobil bekas dijual buat DP. Langsung dirombak. Oh iya, ngomongin soal rombak nih jadi keingetan. Rumah subsidi itu tidak boleh merubah tampak depan. Regulasi pastinya, rule-nya itu nggak rinci, sebetulnya tidak rinci. Jadi perubahan itu seperti apa sih? Makanya banyak yang ambil kesimpulan tidak merubah tampak depan. Sebetulnya yang namanya merubah itu ngebangun belakang, menaikkan tembok pembatas, ngasih tutup atap, bikin dakcor untuk toren, itu sudah termasuk merubah. Cuman itu kan tidak kelihatan dari depan. Maka para analis bank, termasuk pegiat-pegiat perumahan ya, ambil kesimpulan gitu, tidak boleh merubah tampak depan. Tidak merubah tampak depan. Jadi ke belakang mah ya udahlah, mau dibikin head on juga terserah, duit maneh. Gak kelihatan juga kan dari belakang. Nah ini kalau lurus ke tol Soroja, kita ambil belok kanan. Gandeng. Kalem cuy, orang kita nu ngelehan weh, ngelaunan gandeng. Heran masih keneh aya jelema nu teu era kitunya. Sampah si goblok teh. Tah cuy, ngomongkeun sampah, yang 2 minggu kemarin banjir edan-edanan di Bandung. Ya itu mah dari rakyat untuk rakyat ya, bener nggak? Maksudnya tuh sampahnya gitu, sampah manehnya itu yang mengakibatkan banjir, maneh sorangan gitu. Di sini peran aktif masyarakat juga benar-benar dituntut. Jadi kalau semua ditanggungin ke pemerintah mah ya itu udah kerjaan pemerintahnya bukan 1-2 nya. Minimal di bagus lah masih gandeng si goblok teh, belok ke kanan. Kita mah ke kiri cuy, arah ke Soreang. Balik deh ke sampah, kasih peran serta aktif masyarakatnya kudu ya tuh, orang teh kudu proaktif.
Jangan mentang-mentang sampah teh nya sampah we di bebas-bebas gitu segala macam, cik pisah-pisahin lah. Sampah yang non non bukan non produktif, punten non komersil. Non komersil itu yang benar-benar sampah gitu, sekiranya yang bisa didaur ulang itu sampah komersil. Pisahkan kertas, plastik. Jadi ketahuan gitu mana yang benar-benar sampah, mana yang bukan. Tapi bagi maraneh mah ya memang mau berarti. Cuman plastik secuil-secuil doang mah berarti, tapi bagi yang perlu, yang ngumpulin mah benar-benar berarti itu teh. Jadi nggak semuanya jadi sampah. Terlalu numpuk sampah semua mah kan memang kalau di recycle separuh kan ini manfaat lah, gak menuhin bumi gitu. Tak cuy di dia ya kapling tapi nanya ke warga setempat oke nu apalun lihat bangunannya mah tohaga sih tuh hancur ngan payu gitu, entah kenapa gitu. Ngomong geus neangan infonan tapi teu ieu nu valid ngawur semua ya babaturan ya dia polisi koprok. Setan nomor infona padahal nya tokoh masyarakat lah. Nah ini parayangan galeri. Perumahan ini terlalu mahal cek omah untuk lokasi nu strategis di pinggir jalan raya. Manehna lama ngejualnya, prosesnya alot pisan. Om geus bolak-balik berapa kali ke situ, unitnya masih wes segitu tuh. Nggak tahu sekarang mah. Sekitar tahun berapanya 2013 2014 2013 14 ke situ teh. Oh iya. Nah sebelum menggeluti dunia permakelaran rumah, anjir makelar, tapi makelarnya makelar bermartabat. Oma teu pernah imah can laku karek ngomongkeun harga geus nanyakeun urang kabagian sanu ente. Sok yang mau dibantu mah boleh sok DM ke IG Om ke dibere nomor WA. Oma sok we payu heula ngobrol habis-habisan antara buyer sama owner. Nanti keluar sok rek ngajimatan sabaraha, nggak pernah saya mah ada jelma kerja jadi oke lah feedback mah nuturkeun nya. Terkecuali gini kasus ya. Om disuruh nyari sama buyer sedia uang 1,5 M misalkan, nyari lahan lokasi untuk pergudangan misalkan, contoh nih buyer Om yang punya buyer. Nah ada yang punya tanah, si owner yang punya tanah itu boleh kamu ngeganjel harga karena uang kamu yang pegang. Tapi kalau selama kamu belum punya lubang, kamu ngajualkeun tapi geus menta tila eta mah calo goblok. Moal barokah dunia akhirat ge.
yang namanya orang ngejual itu dengan penuh harap cemas, butuh duit, pasti butuh duit. Sekarang barang kejual harga udah diganjel, kan gelo. Taoman tak pernah gitu. Matak teu kabeli Harley Davidson. Lamun main gitu mah motor mau Supra, pasti Harley Davidson. Ngejual pabrik hiji ge, komisina bisa nyampe Harley Davidson. Dan keur mah om jelema baru lah di dunia percaloan rumah mah. Malah mana dinu kendaraan. Kalau kendaraan mah sampai sekarang aktif dan selalu. Kalau kendaraan memang dapatnya dari 3 recehan lah, misalkan dari penjual, yang ngasih agak gede mah dari pembeli misalkan dari 1 kali gol ngasih 2 juta lah. Lumrahna tukang keker mobil mah 2 juta. Biasanya si penjual ngasih jimat 500 sampai 1 juta. Kuma penjualnya ngasih jimat 1 juta, jadi lumayan lah. Cuman sekarang kan aduh, ngejual mobil tejo hesena minta ampun keur kieu mah. Mobil balatak murah, tambah sekarang mobil di bawah 1500 cc dengan komponen di atas 70% lokal perakitan, si kedinya di atas 70%, dihilangin pajaknya cuy. Pajak yang 12,5% gitu kalau nggak salah teh. Jadi sekarang mau bayar pajak teh dari off the road mobil teh nggak 37%, jadi sekitar 25%-an. Nah ini belok ke sini ya cuy, Bumi Citra Indah. Bisa salah belok, kalau lurus itu ke Cililin, lurus ke Cililin. Nanti di depan belok lagi. Nah, ngomongin jalan akses yang ke Bumi Citra Indah ini, akses jalannya mungkin bakal sering jelek. Ngambil kanan cuy, bakal sering jelek karena banyak keluar masuk mobil besar, pengalahan batu di sananya. Nepi cuy. Jalannya ya beginilah, akses jalan desa harus punya lurah yang bersinergi. Mun hayang jalan alus mah soalnya kan tanggung jawab berangkat desa itu. Aduh Jo, jalanan euy. Tah sampai coy. Iya cuy, di Bumi Citra. Ya namanya juga masih tahap pengembangan.
Jadi percuma jalan kalau dibagusin, truk-truk besar keluar masuk kan nggak nyampe sebulan juga bakal hancur. Gila ih jalannya ini kudu hati-hati cuy. Anjir gelo. Kalau ke rem depan ya cuy nonggeng udah. Nah om kira pembangunan benar-benar ekspres digeber. Minggu kemarin mah iya can jadi, ini udah jadi. Ini tahap 2 tadi sini cuy. Cuman masih tapi udah open inden, udah dibuka. Udah dibuka cuy. Udah diindenkan.